Perkenalkan, saya Ira Cakrawati dan rekan saya Yuda. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kelompok kami. Pabrik sapu ini terletak di Jalan Raya Citamiang, Desa Kaliboya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini bergerak di bidang alat-alat kebersihan sejak tahun 1993. Produk yang dihasilkan seperti sapu, pelan, dan sikat. 90% produksi di pabrik sapu diserap oleh pasar ekspor, sedangkan sisanya untuk pasar dalam negeri. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, saya Ira Cakrawati. Kami dari kelompok 10, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, izin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kasih wawancara kali ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Andri, di sini kepala produksi. Kepala produksi. Pak, bagaimana proses perekrutan pegawai yang dilakukan di pabrik sapu saat ini? Untuk perekrutan sama seperti perusahaan yang lain, ya kita tetap sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi untuk rekrutan karyawan yang wajib kita rekrut itu untuk wilayah setempat dulu. Ada lewat kayak disnaker gitu apa? Enggak lewat web berarti ya Pak? Kriteria yang digunakan dalam memilih calon pegawai di pabrik sapu ada nggak Pak kriterianya? Untuk kriteria yang jelas sih ya, untuk lulusan dari SMP ke atas ya. Dari SMP bisa? Dari SMP bisa. Untuk keahlian khusus nggak ada, cuman untuk mesin jahit aja. Mesin jahit. Kalau dari tinggi badan, berat badan nggak ada? Apa saja sih Pak tantangan utama yang dihadapi dalam perekrutan dan retensi pegawai di industri manufaktur seperti pabrik sapu? Tantangannya? Tantangannya kadang sumber daya manusianya sendiri, kadang kerjanya itu kurang sesuai apa yang kita inginkan, kebanyakan seperti itu sih. Kalau untuk yang lainnya sih enggak ya. Bagaimana proses onboarding dilakukan untuk memastikan integrasi yang lancar bagi pegawai baru di pabrik sapu? Kita tetap aja ada pelatihan, maksudnya uji coba dulu. Kita tahapannya kita training dulu beberapa waktu aja sih. Untuk selanjutnya sih tetap seperti biasa. Apakah produksi di pabrik sapu harus ditarget atau tidak? Jika ditarget, harus mencapai berapa, Pak? Ditarget pasti, karena kita ekspor itu kita setiap minggu sekali. Itu dari Filipina, kemudian yang dari Jepang juga. Kalau untuk sekarang lagi menurun ya ordernya, biasanya sih 1 minggu sekali, sekarang 2 minggu sekali. Jadi untuk targetnya itu kurang lebih satu harinya itu antara 4.000 sampai 5.000 piece. Kalau misalkan tidak mencapai target gimana Pak? Harus mencapai, karena kita dengan keadaan seperti ini untuk mengurangi beban perusahaan, kita mengurangi agak lembur. Gitu. Iya. Kalau produksi di pabrik sapu sudah menggunakan mesin atau masih manual? Sebagian 80% manual, 20% mesin. Mesinnya juga mesin ya masih tradisional aja, nggak mesin yang canggih-canggih gitu. Saya Yuda dari mahasiswa UBP MN22A kelompok 10. Jadi mau tanya-tanya itu, izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial. Jadi Pak mau nanya ini tentang apakah bekerja di pabrik sapu menggunakan sistem shift atau tidak? Tidak. Jadi sistemnya satu shift aja. Upaya yang dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan kerja di pabrik sapu bagaimana Pak? Kita tetap ada BPJS ya. Bagaimana pabrik sapu mengelola keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kesejahteraan karyawan, Pak? Keseimbangan produksi, keseimbangan produksi
dan kesejahteraan karyawan. Jadi gimana ya supaya produksi itu tetap stabil gitu Pak? Produksi sama kesejahteraan. Iya. Kalau untuk kesejahteraan sih, ya kalau dilihat masa kerja perusahaan berdiri itu Iya. kan dari tahun 97 ya, sampai dengan sekarang ya alhamdulillah untuk karyawan-karyawannya sekarang. Dulu sih kayak kendaraan bermotor gitu kan sedikit, sekarang bagus semuanya. Nanti kan maksudnya udah ada peningkatan gitu kan dari gaji. Dulu waktu saya baru masuk itu tahun 2000 pas ya, itu gaji mereka itu paling 7.000 ya. Kalau sekarang kan udah di atas 100 semua ya. Nah, kerja di sini juga harian semuanya. Yang paling yang staff aja yang kan makin kesini makin ada peningkatan. Berarti selanjutnya Pak, bagaimana pabrik sapu mengukur keberhasilan dari strategi mereka dalam rekrutan, pengembangan, dan retensi karyawan? Kalau keberhasilan pastinya itu dilihat dari angka produksi. Angka produksi. Ya, kalau kita produksinya bisa mencukupi ya berarti itu suatu keberhasilan. Jadi kan kita kan target setiap ekspor itu terpenuhi, yang bisa disebut itu berhasil. Kalau strategi ini keberhasilan strategi perekrutan gitu Pak. Nah, contohnya Bapak tuh berhasil nih merekrut karyawan yang baik gitu. Berhasil merekrut karyawan Iya. yang baik. Mengukur gitu, cara mengukur gimana sih Bapak tuh? Supaya dapat karyawan yang baik. Ya gitu. Ada itu kita kendala di apa namanya? Kalau untuk perekrutan karyawan kan seperti biasa ada tes, ada segala rupa lain gitu ya. Sesuai sama kayak perusahaan yang lain. Cuman di sini itu masa trainingnya itu pendek. Jadi kan kita mengejar targetnya itu terlalu cepat gitu. Jadi training biasanya kan 3 bulan gitu kan. Kalau di sini paling 1 minggu, 2 minggu udah gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya sih ya baik ya. Bisa mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan di pabrik sapu dapat disimpulkan bahwa pabrik sapu melakukan rekrutmen sama seperti perusahaan pada umumnya, akan tetapi mengutamakan warga setempat terlebih dahulu. Untuk kriteria di pabrik sapu hanya lulusan SMP ke atas, dan untuk keahlian khusus tidak ada, tetapi untuk mesin jahit harus ada keahlian menjahit. Tantangan dalam perekrutan di pabrik sapu yaitu kadang kinerja karyawannya kurang sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Pabrik sapu melakukan ekspor setiap minggu sekali ke Filipina dan Jepang. Dan untuk saat ini produksi di pabrik sapu sedang menurun dan ordering menjadi 2 minggu sekali. Produksi di pabrik sapu menggunakan 80% manual, 20% mesin. Bekerja di pabrik sapu wajib mencapai target kisaran 4.000 sampai 5.000, dikarenakan untuk mengurangi beban perusahaan dan mengurangi lemburan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan di pabrik sapu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan hanya menggunakan satu shift kerja, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore dan hari kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Perusahaan juga memberikan safety untuk operator produksi seperti harus menggunakan masker dan celmek dan sarung tangan di bagian tertentu. Kesejahteraan karyawan meningkat terlihat dari kenaikan gaji dan peningkatan fasilitas seperti kendaraan bermotor setiap tahunnya. Pabrik sapu mengukur keberhasilan strategi rekrutmen dan pengembangan dari pencapaian target produksi, walaupun masa trainingnya singkat, yaitu 1 atau 2 minggu, tapi strategi ini terbukti efektif untuk menghasilkan karyawan yang berkualitas.